Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Lancar? Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Nah, di rekomendasi ke-9 kali ini kita akan merekomendasikan beberapa list mobil yang cukup gagah, berpenampilan sangat maco tapi dengan harga yang miring tentunya. Dan mobil ini memang sudah berusia, tapi apabila dipakai saat ini masih belum kalah dengan mobil-mobil yang baru-baru saat ini teman-teman. Nah, dan mobil itu pastinya akan membuat para pemiliknya itu akan lebih terlihat garang dan gahar banget sih pokoknya, karena mobil ini tuh gagah-gagah banget. Oke, tapi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen teman-teman seperti biasa. Di urutan pertama ini langsung aja ada Suzuki Scudo ZLX tahun 95 ya. Nah, mobil ini tuh adalah mobil yang berjenis SUV yang dikembangkan dari keluarga Suzuki Vitara ya teman-teman. Namun lain halnya dengan Vitara sih, yang dibuat dengan sistem penggerak 4x4. Kalau Scudo ini dia berpenggerak 4x2. Nah, mobil Scudo ini pertama kali diperkenalkan di pasaran itu mulai tahun 94 yang diberi nama dengan Scudo GLX. Nah, meski sistem penggerak mobil ini dibuat di bawah dari Suzuki Vitara, namun kualitas Suzuki Scudo ini tetap cukup baik. Buktinya mobil ini mampu melahap medan off-road mulai yang ringan hingga yang menengah teman-teman. Jadi nggak kalah dengan yang 4x4. Untuk fiturnya mobil ini sudah memiliki AC, audio, power steering, power window, dan central lock juga. Nah, untuk spesifikasi mesin, mobil ini 1600 cc, SOHC 16 katup 4 silinder ya. Tapi mobil ini masih berkarbu ya, belum injeksi, dan bisa mencapai power maksimal itu di 85 horsepower pada 6000 rpm dengan torsi maksimal itu 14,7 kgm di 4500 rpm. Kalau untuk kaki-kakinya juga mobil ini kokoh banget, jadi untuk suspensi depan McPherson stud, dan yang belakang itu rigid axle 3 link teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa 8-9 dalam kota dan 10 hingga 11 untuk keluar kotanya. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya, mobil ini tuh salah satunya nyaman dikendarai karena 4x2 ya, dan bodinya tebal, tidak rawan keropos teman-teman. Interiornya sudah tertata rapi dan modelnya cukup bagus, tidak kaku, perawatan mudah, harga jualnya stabil juga. Oke, dan untuk kelemahannya, mobil ini tuh sayangnya masih karburator, konsumsi BBM-nya agak tinggi, AC-nya kurang dingin, mesinnya terkadang gampang overheat apabila sudah tak normal, tenaganya kurang besar, dan koplingnya sangat sensitif teman-teman. Nah, tadi saya searching, mobil ini masih menginjakkan harga di angka 50 jutaan dengan pajak sekitar 900 ribuan teman-teman. Oke, next yang kedua ini ada Daihatsu TAF F70 atau GT ya, tahun 90 teman-teman. Nah, Jeep ini hadir itu untuk menggantikan TAF yang F50 dengan tampilan yang jauh lebih ganteng, maka tak heran jika hingga saat ini tuh mobil ini juga masih menjadi buruan bagi para pecinta mobil Jeep teman-teman. Nah, mobil ini juga memiliki biaya perawatan dan suku cadang yang murah dan masih melimpah. Jadi untuk depresiasi harga itu tidak terlalu tinggi. Nah, dan untuk mobil ini sudah dibekali fitur standar seperti AC, audio, power steering, dan shift bell-nya juga. Untuk mesinnya, mobil ini itu 2800 cc, 4 silinder segaris injeksi ya, sudah injeksi, dan sistem penggeraknya 4 WD dengan rasio high and low. Lalu untuk torsi maksimal mobil ini bisa 245 Nm pada 2200 rpm dengan daya maksimal 76 horsepower pada 3600 rpm. Dan untuk bagian kaki-kaki juga mobil ini sangat kokoh ya, dengan suspensi left springnya jadi kokoh banget. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini cukup irit sih, karena udah injeksi itu 10-12 dalam kota dan juga 13 hingga 15 untuk keluar kotanya. Dan untuk kelebihan sendiri, mobil ini suspensinya nyaman, ground clearance-nya tinggi, penggeraknya 4 WD ya, konsumsi BBM irit, daya jelajah itu sangat luas teman-teman, dan daya tahan mesin sudah teruji, suku cadangnya masih sangat melimpah. Dan untuk kelemahannya ini sih tentunya minim fitur ya, material bodinya tipis, belum ada power window. Itu sayangnya. Dan tadi saya searching, ini mobil masih menginjakkan harga di angka 59 jutaan dengan pajaknya itu 700 ribuan teman-teman. Jadi ya tidak terlalu cukup menguras kantong sih ya. Oke, next saja ini yang ketiga ada Suzuki Katana tahun 97 ya. Nah, sebagai mobil yang sudah berumur, tentunya Katana ini memiliki daya tarik dan kelebihan tersendiri karena hingga saat ini tuh mobil ini juga masih menjadi buruan teman-teman. Tapi bukan berarti mobil ini tuh sama sekali nggak memiliki kelemahan ya teman-teman. Dan mobil ini pertama kali diproduksi itu pada tahun 87 dan diberhentikan pada tahun 2006. Katana ini pada awalnya itu adalah varian tertinggi dari Suzuki Jimny ya, atau Jimny Katana gitu. Nah, walaupun ukurannya mungil, tapi kelebihannya mobil ini tuh memiliki tinggi yang di atas rata-rata. Dan untuk fiturnya mobil ini dibekali dengan AC, audio, power steeringnya udah, central lock,
dan lain-lain. Untuk spesifikasi mesin ini berjenis mesin F10A SOHC 4 silinder segaris ya. Untuk isi silindernya tapi ini kecil, Sia 1000 cc tapi udah injeksi. Dan untuk suspensi depan belakang pakai left spring jadi cukup nyaman. Untuk konsumsi bahan bakar ini 9 hingga 11 dalam kota dan 12 hingga 14 untuk keluar kotanya. Itu cukup irit. Nah, dan kelebihannya mobil ini tuh memiliki desain yang dinamis, konsumsi BBM-nya tentunya irit, bodinya kuat, terlihat gagah, suku cadang masih banyak, dan perawatannya mudah teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini memiliki ruang kabin yang cukup sempit, suspensinya agak keras, belum menggunakan booster rem, dan akselerasinya agak lemot karena hanya 1000 cc ya. Tapi itu tentunya irit teman-teman. Dan tadi saya searching, ini masih menginjakan harga di angka 45 jutaan dengan pajaknya itu sekitar 900 ribuan. Jadi mobilnya juga lumayan gagah. Next yang keempat, ini ada Daihatsu Veroza tahun 95. Nah, mobil ini tuh dirancang penggeraknya itu 4x2 RWD ya. Tidak seperti kakaknya Daihatsu TAF yang menggunakan penggerak 4x4 dan bermesin diesel ya. Namun Daihatsu TAF itu dibuat sedemikian rupa karena hanya untuk memuaskan nafsu para pecinta off-road sih menurut saya ya. Nah, sedangkan untuk laju di perkotaan dan untuk dibuat rekreasi, Daihatsu Veroza ini jauh lebih nyaman dan cocok untuk digunakan teman-teman. Karena apa? Jadi mobil ini tuh bertema Jeep, bermesin bensin dan penggerak RWD, membuatnya sangat menghibur dan nyaman untuk diajak berekreasi dan bepergian jauh. Oke, dan untuk fiturnya mobil ini udah ada AC-nya juga, power steering, central lock, dan seatbelt-nya juga. Untuk spesifikasinya mobil ini 1600 cc, karburator SOHC ya. Untuk sistem penggerak dia 4WD dengan rasio high and low juga. Dan untuk torsi maksimal ini bisa 127 Nm pada 4800 rpm dengan daya maksimal itu 94 HP di 5700 rpm. Nah, untuk suspensinya ini juga kuat. Jadi untuk yang belakang itu dia menggunakan per daun dengan pegas teman-teman, dan untuk suspensi depannya itu double wishbone independent. Jadi cukup kuat dan nyaman. Untuk konsumsi bahan bakar itu 5-7 dalam kota dan 8 hingga 10 untuk keluar kotanya. Memang agak boros untuk mobil yang satu ini, dan kelebihannya itu desain eksteriornya tentunya gagah, mampu di jalan yang sulit, kabinnya cukup luas karena mobil ini termasuk SUV ya. Performanya mesin bagus, suspensinya nyaman, sistem pengereman juga bagus, harganya terjangkau, perawatan mudah dan suku cadangnya masih melimpah teman. Nah, dan untuk kelemahannya tentunya BBM boros, harga jualnya kembali itu turun, interiornya minim dan bagasi cukup sempit teman-teman. Nah, untuk mobil ini tadi saya searching di angka 40 jutaan dia dengan pajaknya sekitar 600 ribuan. Nah, jadi mobil ini walaupun boros tapi ya memiliki mesin yang sangat responsif sih. Next yang terakhir ini yang kelima ada Opel Blazer tahun 98. Nah, kalau dilihat dari tampak luarnya, Opel Blazer ini terlihat gagah dengan lampu yang sipit dan ground clearance yang cukup tinggi, sehingga mobil ini bisa digunakan di medan yang terjal teman-teman. Dan mobil ini tuh kalau nggak salah mengalami 2 kali facelift ya. Nah, mobil ini tuh merupakan perpaduan dari 3 pabrik sekaligus teman-teman, yaitu Chevrolet untuk perancang mesinnya, kemudian ada Holden Indonesia sebagai perancang desainnya, dan untuk Opelnya itu sendiri merupakan merek dari Eropa. Lalu untuk mesinnya mobil ini juga lumayan bertenaga, dia 2200 cc ya. Dan untuk fiturnya ini juga lumayan lengkap. Udah ada AC, audio, power steering, power windows, central lock, electric mirror, dan tilt steering juga teman-teman. Untuk spesifikasi mesin ini BM Family 2 Z22XE DOHC 2200 cc. Mobil ini bisa mencapai tenaga maksimal di 138 horsepower di 5600 rpm, dan untuk torsi maksimalnya itu 195 Nm pada 3400 rpm. Untuk sistem bahan bakarnya ini udah injeksi, dan untuk kaki-kakinya itu pakai Knock Institute Independent. Untuk konsumsi bahan bakar ini 5-7 dalam kota dan 8 hingga 10 untuk keluar kotanya teman-teman. Oke, untuk kelebihannya mobil ini memiliki desain yang sangat tangguh dan menarik ya. Bodi dan kaki-kakinya itu kokoh banget, nyaman dikendarai juga, kabinnya sangat luas, bodi memakai 2 lapis plat baja, ground clearance yang tinggi, kuat di jalan yang sulit, pajaknya cukup murah. Untuk kelemahannya mobil ini memiliki konsumsi BBM yang cukup boros, AC-nya sering bermasalah ya, harga jual kembali itu rendah, karena suku cadangnya itu terbatas dan mahal ya, dan bobotnya sangat berat. Nah, untuk harganya ini saya searching masih di angka 38 jutaan dengan pajaknya itu sekitar 900 ribuan teman-teman. Jadi ya
cukup recommended sih. Dengan dana yang terbatas mungkin kalian bisa melirik mobil-mobil yang satu ini. Apabila kalian menginginkan mobil yang gagah dan terlihat sangat garang, powerful, ini mobil wajib kalian lirik teman-teman. Karena mobil-mobil ini tuh yang pertama dia sangat gagah dengan pajak yang relatif murah sih, dan tentunya mesinnya sangat bandel banget teman-teman. Nah, dan bagi kalian yang laki-laki maco saya saranin beli mobil ini teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya untuk rekomendasi yang ke-9. Jadi kita merekomendasikan 5 mobil yang sangat gagah, bertenaga, dan sangat berotot dengan harga yang miring. Semoga bisa memberikan referensi dan juga manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya, dan salam tanpa batas.